Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi di tanah air. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan salah satu isu yang menarik di mana pemerintah sudah memberikan subsidi ini. Subsidi yang akan disiapkan oleh pemerintah khususnya untuk kendaraan listrik yang didahului adalah motor listrik. Nilainya 7 juta rupiah per unit dan juga biaya konversi juga mendapatkan subsidi 7 juta rupiah. Langsung saja kita mulai market review selengkapnya. Iya, pemerintah terus meningkatkan sejumlah alternatif insentif yang akan diberikan untuk kendaraan listrik di tanah air. Meski belum final, namun pemerintah telah menyiapkan 3 alternatif program yang akan diberikan dalam pemberian insentif tersebut. Ditemui usai pelepasan ekspor mobil Kijang Innova Hybrid EV di Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan akan secepatnya memberikan insentif kendaraan listrik di tanah air yang akan diputuskan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Agus menambahkan saat ini formulasi pemberian insentif memang belum diputuskan, namun pihaknya sudah memiliki 3 alternatif program yang nantinya akan diputuskan. Meski tidak merinci kebijakan apa yang akan diberikan, namun Presiden Jokowi yang akan langsung memutuskan apakah menggunakan satu atau ketiga opsi kebijakan sekaligus. Kami di Kementerian Perindustrian sudah punya beberapa 3 alternatif policy, 3 alternatif program ya, yang nanti dalam waktu dekat akan segera diputuskan. Jadi kita tidak boleh dulu mengatakan bahwa akan melalui PPN ditanggung pemerintah, PPN DTP, belum tentu. Masih ada opsi-opsi lain yang belum diputuskan oleh pemerintah. Tapi pasti insentif akan diputuskan karena kita mau mendukung kecepatan pembentukan ekosistem dari. Sementara itu, pelaku usaha otomotif memandang baik rencana pemerintah dalam pemberian insentif bagi kendaraan listrik di tanah air. Kebijakan ini dinilai mampu mengakselerasi elektrifikasi, sehingga Indonesia mampu menjadi basis mobil listrik. Ya, mudah-mudahan bisa mengakselerasi elektrifikasi di Indonesia, sehingga jadi Indonesia bisa jadi basis otomotif, tidak hanya yang ICE tapi juga yang elektrifikasi. Langkah pemerintah memberikan insentif untuk kendaraan listrik bertujuan mempercepat proses pembangunan ekosistem kendaraan listrik di tanah air, sehingga diharapkan akan semakin masif dan terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel. Ya pemirsa, akhirnya pemerintah memberikan kepastian terkait dengan subsidi pembelian maupun konversi motor BBM menjadi motor listrik sebesar 7 juta rupiah. Pemerintah bahkan menargetkan jumlah motor listrik yang melakukan konversi sebanyak 50.000 unit hingga akhir tahun 2023. Pemerintah memastikan akan menggelontorkan subsidi untuk pembelian maupun konversi dari motor bahan bakar minyak atau BBM menjadi motor listrik. Besaran subsidi yang rencananya akan diterapkan pada bulan Maret 2023 mendatang sebesar 7 juta rupiah. Menteri SDM Arifin Tasrif mengatakan untuk sementara pemerintah akan menargetkan motor konvensional yang dikonversi menjadi motor listrik sebanyak 50.000 unit dari total 120 juta unit motor konvensional yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Dan bila konversi motor ini berhasil, maka dipastikan akan menghemat hingga 50 juta dolar Amerika Serikat per hari dari biaya bensin yang sebelumnya digunakan untuk bahan bakar motor. Kalau motor kita kan ada 120 juta unit lebih. Seluruh Indonesia ya. Kalau itu pakai 1 liter aja sehari, sama juga kita membakar crude oil 600.000 barrel. Untuk sehari kali 85 dolar. Ya, itu udah $50 sehari kita. Jadi kalau pelan-pelan kita bisa terus, uangnya bisa dipakai untuk. Sementara itu, untuk kendaraan roda 4, bentuk subsidi yang akan digelontorkan pemerintah tidak berupa uang. Pemerintah hanya akan memberikan keringanan biaya pembayaran pajak kendaraan yang biasanya 11%. Nantinya hanya diwajibkan membayar 1% dari nilai pajak pertambahan nilai atau PPN. Dari Jakarta, Riki Anwar di IDX Channel.
Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, per Maret 2022 motor listrik dapat subsidi 7 juta rupiah. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Demas Rangga Radiandra. Beliau adalah Direktur Eksekutif Energy Watch. Ya, halo, selamat pagi, Mas Demas. Selamat pagi, Mas Pras. Ya, salam Apa kabarnya nih? sehat. Salam sehat. Yes, ini dia. Menarik kalau kita cermati terkait dengan industri otomotif ya, yang menjadi fokus dari pemerintah juga. Ini menjadi salah satu juga industri strategis yang akan diberikan juga perhatian. Salah satunya adalah tadi ada subsidi untuk kendaraan listrik motor duluan nih yang akan diberikan subsidi 7 juta rupiah. Bagaimana Anda melihat dengan kebijakan pemerintah saat ini? Ya, kami dari Energy Watch melihat kebijakan ini sudah tepat. Karena ini juga termasuk ke dalam roadmap transformasi kendaraan internal combustion ya, atau konvensional berbahan bakar minyak menjadi bahan bakar listrik, menjadi kendaraan bermotor listrik, seperti itu. Dan ini juga pasti akan memberikan multiplier effect tentunya. Tadi juga sudah dibahas, selain akan mengurangi emisi yang merupakan komitmen pemerintah Indonesia hingga tahun 2030 sebesar 31,89% melalui INDC. Ini juga akan meringankan beban subsidi pemerintah terkait bahan bakar minyak. Mungkin seperti itu Mas Pras untuk awalan. Ya, tapi Anda melihat bagaimana dengan langkah pemerintah sendiri untuk bagaimana membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia dengan beragam insentif, kebijakan-kebijakan yang mendukung sektor ini. Anda melihat tahun 2023 menjadi tahun kebangkitan juga untuk industri otomotif khususnya kendaraan listrik. Ya, melihat pertumbuhan kendaraan bermotor listrik roda 2 ini mencapai 5,2 juta ya di tahun 2022. Oke. Sudah seharusnya memang di tahun 2023 pemerintah dapat mendukung infrastruktur dan juga ekosistem yang mendukung untuk transformasi kendaraan listrik khususnya roda 2. Mengingat jumlahnya mencapai 120 juta untuk total kendaraan bermotor listrik. Namun saya juga melihat untuk pembangunan infrastruktur ini tidak melulu hanya Pulau Jawa, namun juga dapat menyebar di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Seperti itu. Baik, dengan adanya kebijakan subsidi begitu yang rencananya juga akan diberikan di bulan Maret, betul tidak akan lama lagi, akankah ikut mendorong produktivitas kendaraan listrik, khususnya motor listrik, kemudian juga mendorong angka penjualannya di tanah air? Ya, kami melihat angka 7 juta ini sudah tepat ya. Mungkin itu asumsi pemerintah juga 7 juta merupakan nilai baterai yang diperlukan untuk kendaraan motor roda 2. Jadi memang di sini juga sesuai dengan roadmap pemerintah untuk menerapkan kebijakan standarisasi baterai. Ya. Jadi nanti untuk seluruh kendaraan bermotor roda 2 itu dapat menswap atau menukar listrik di stasiun penukaran baterai atau SPBU-nya motor listrik. Begitu Mas Pras. Oke, tapi kalau kita lihat dengan kondisi yang ada, kendaraan bicara mengenai motor listrik begitu kan, memang jumlah motor di Indonesia yang berbahan baku atau berbahan dasarnya adalah BBM begitu ya untuk pengoperasiannya ataupun pengapiannya. Anda melihat apakah bisa tergantikan dan ini menjadi salah satu tujuan yang tercapai apabila memang insentif ini efektif? Tentu saja kalau berbicara secara ideal, transformasi kendaraan listrik secara menyeluruh, saya tidak bisa melihat 100% bisa diubah semua ya. Oke. Karena ini masuk ke dalam bauran energi juga. Mungkin ini juga sebagai target bagaimana pemerintah menyusun strategi untuk mengurangi emisi khususnya dari sektor transportasi yang merupakan salah satu penyumbang emisi terbesar juga Mas Pras. Itu dia. Lantas kalau kita bicara mengenai kisaran harga motor listriknya, menurut dari Energy Watch begitu, karena kan teknologinya juga belum biasanya belum familiar lah masyarakat begitu ya dengan motor listrik ini. Anda melihat bagaimana dengan harga jual yang ditawarkan, masih cukup tinggi atau sudah mulai terjangkau atau tidak begitu, apalagi ditambah dengan subsidi 7 juta nanti? Iya, kami melihat harga motor listrik dimulai dari belasan juta hingga
30-an juta ya untuk motor-motor yang memang sudah beredar di pasaran. Dengan insentif sebesar 7 juta rupiah, ini akan menyamai kendaraan bermotor roda 2 konvensional yang juga dimulai dari kisaran awal belasan juta ya. Ini jadi bisa sebagai target masyarakat menengah ke bawah, khususnya di luar Pulau Jawa. Oke. Dan kalau kita lihat salah satu upaya berikutnya, jadi tidak hanya untuk pembelian motor listrik baru yang disubsidi 7 juta rupiah, tapi konversi juga ini tengah dikejar. Bahkan targetnya sekitar 50.000 nih motor yang melakukan konversi ya dari BBM ke motor listrik begitu. Bagaimana review menurut Anda begitu? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Masih kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Dimas Arangga Radiandra. Baik pemirsa, Mas Dimas, kita akan lanjutkan kembali perbincangan terkait dengan tadi beberapa data yang sudah disampaikan. Menarik sekali kalau memang bahwa konversi ini menjadi salah satu andalan juga pemerintah untuk meningkatkan lagi pangsa pasar kendaraan listrik, khususnya motor listrik di Indonesia. Bagaimana dengan kebijakan konversi yang juga ada subsidi sebesar 7 juta di sana? Ya, saya melihat di sini merupakan salah satu strategi pemerintah juga ya untuk mendorong kendaraan konvensional berbahan bakar minyak menjadi kendaraan listrik. Karena kalau kita lihat dengan target 50.000 per tahun di tahun 2023, nampaknya akan terjadi antrian yang begitu panjang untuk kendaraan baru ya. Oleh karena itu target 1.000 bengkel konversi ini merupakan strategi yang bagus untuk pemerintah untuk mendorong mempercepat transformasi kendaraan listrik roda 2. Seperti itu Mas Pras. Baik, 1.000 bengkel bahkan sudah disiapkan dengan target 50.000. Anda melihat sebarannya akan lebih banyak di kota-kota besar seperti Jakarta begitu atau tidak? Karena memang harapannya kan dari penggunaan motor listrik ini juga bisa merata ke daerah lain. Betul, kita juga harus melihat rasio penduduk dan juga pengguna kendaraan bermotor. Namun dari sana kita bisa berangkat untuk bagaimana penyebaran bengkel-bengkel tersebut. Kalau berbicara mengenai kendaraan listrik, kita tidak hanya berbicara mengenai kendaraannya saja, namun juga ekosistem dari hulu ke hilir mengenai ketersediaan listrik itu juga harus dipikirkan. Ketersediaan bengkel ketika ada kerusakan untuk maintenance itu juga merupakan salah satu aspek yang perlu dipikirkan. Dan juga lagi-lagi mekanisme bagaimana bengkel dan juga masyarakat yang menerima subsidi tersebut tidak salah sasaran, seperti itu. Baik. Anda melihat dari masyarakatnya sendiri, minat mereka untuk menggunakan motor listrik sejauh ini seperti apa? Karena ini akan berdampak terhadap bagaimana proses peralihan energi terbarukan yang tengah digaungkan juga oleh pemerintah. Iya, melihat data penjualan kendaraan listrik roda 2 di tahun 2022 yang mencapai 35.000 unit, itu dengan tanpa insentif ya. Ini merupakan sebuah geliat market yang cukup menarik di Indonesia, apalagi ditambah dengan kebijakan insentif sebesar 7 juta rupiah. Ini pasti juga akan lebih lagi meningkatkan minat masyarakat untuk mengonversi kendaraan bermotor bahan bakar minyak menjadi kendaraan bermotor berbahan listrik. Baik, untuk ekosistemnya dari Energy Watch sendiri bagaimana begitu, dari infrastruktur, kemudian keberadaan SPKLU ataupun tadi bengkel-bengkel konversi sendiri yang sudah disiapkan oleh pemerintah? Ya, terkait infrastruktur memang harus menyeluruh ya Mas Pras, karena kita berbicara kendaraan listrik, di sini juga selain untuk mengurangi emisi, ini juga untuk mengurangi beban APBN untuk subsidi BBM. Lalu saya juga melihat di sini infrastruktur penyedia listriknya pun sudah terkoneksi. Kami melihat sudah adanya integrasi antar pemerintah, termasuk program PLN yang memang mengusung co-firing untuk pembangkit listrik bertenaga batu bara. Ini juga merupakan komitmen untuk pengurangan emisi. Jadi nanti kendaraan listrik juga sudah menggunakan listrik yang memang lebih
ramah lingkungan. Kami melihat roadmap memang sampai 2030 dan juga sampai 2060 Ya. supaya bisa terjadi net zero emission target. Oke. Yang menarik kalau kita tarik lagi ke atas begitu dari sumber energinya sendiri. Membangkit listrik di Indonesia kan juga masih sebagian besar dari batu bara fosil begitu. Anda melihat bagaimana apabila memang ini menjadi salah satu kebijakan kita menggunakan kendaraan listrik tapi sumber energi sendiri itu juga masih dari energi fosil. Iya, sudah ada beberapa skema dan kalau kita berbicara mengenai listrik pasti di Indonesia adalah PLN ya. Oke. Kami dari Energy Watch melihat memang sudah ada roadmap dan juga komitmen yang mereka sudah lakukan dari beberapa tahun lalu. Di tahun ini juga mereka menargetkan ada 1 juta ton biomasa yang akan menggantikan batu bara untuk proyek co-firing di 52 titik PLTU yang ada di Indonesia. Ini sudah merupakan langkah awal untuk mengurangi emisi di sektor penyediaan listrik dengan harapan akan semakin bertambah rasio untuk pengurangan batu bara atau bahan bakar fosil untuk penyediaan tenaga listrik. Oke, tapi Anda melihat sendiri bagaimana? Apakah bisa seiring sejalan upaya pemerintah untuk beralih dari energi fosil ke terbarukan tadi? Ya, kami sudah melihat komitmen awal ya, namun untuk energi baru dan terbarukan ini sendiri juga dibutuhkan sekedar dari komitmen awal karena kebijakan insentif dan disentif juga perlu diimplementasi di penyediaan listrik energi baru dan terbarukan. Contohnya solar panel, biomasa, panas bumi, dan juga tenaga air dan angin. Jadi akan menjadi semakin menarik untuk investor bergerak di bidang penyediaan tenaga listrik. Oke, berarti memang kalau bicara mengenai investor, berarti untuk investasinya sendiri apakah masih menjadi primadona lah bagi para investor global maupun domestik dalam melihat bagaimana upaya pemerintah melakukan peralihan energi begitu ya, konversi dari energi fosil ke energi terbarukan tadi? Untuk saat ini dirasa memang sudah cukup menarik, namun dibutuhkan strategi khusus untuk pemerintah karena berbicara penyediaan tenaga listrik ini membutuhkan investasi yang tidak sedikit dan juga waktu yang cukup panjang ya, hingga 20 hingga 30 tahun. Sedangkan kita tahu 60% penyediaan tenaga listrik di Indonesia saat ini masih didominasi oleh batu bara. Itu dia. Yang menjadi tantangan tersendiri untuk pemerintah agar bisa membuat skema energi baru terbarukan ini lebih kompetitif. Oke, lantas sejauh mana optimisme yang bisa dibangun begitu upaya untuk bagaimana kita melakukan konversi dari kendaraan BBM kemudian kendaraan listrik tadi. Kita akan bahas lagi di segmen berikutnya, kita akan jeda sebentar Mas Dimas. Baik, pemirsa tetaplah bersama kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Kita akan lanjutkan kembali bagaimana ini kebijakan pemerintah, ada subsidi 7 juta rupiah yang diberikan bagi pembelian motor listrik terutama begitu dan juga konversi dari motor BBM menuju motor listrik. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Dimas Arangga Radriandra. Ya, Mas Dimas, menyikapi kondisi yang ada begitu, apakah sejauh ini lagi-lagi kalau kita bicara terhadap energi nasional, kebutuhan energi di dalam negeri dengan upaya konversi peralihan dari motor listrik menuju dari BBM ke motor listrik ini secara luas akan berdampak seperti apa terhadap energi nasional? Ya, kalau berbicara mengenai penyediaan tenaga listrik, tentunya pihak yang paling senang itu PLN ya. Oke. Karena memang dengan kondisi oversupply yang saat ini, dengan pertumbuhan kendaraan bermotor listrik, ini tentunya akan menjadi serapan yang baik ya untuk listrik yang ada di Indonesia. Namun sekali lagi ini juga perlu seiring dengan pertumbuhannya ekosistem, PLN juga perlu memastikan ketersediaan listrik di seluruh wilayah Indonesia. Tidak hanya di Pulau Jawa yang sebagai mayoritas pengguna kendaraan bermotor, namun juga di pulau-pulau lain di Indonesia. Dan tantangan apa saja yang masih
harus dihadapi oleh pemerintah begitu untuk bagaimana melakukan perluasan secara masif penggunaan kendaraan listrik khususnya motor listrik yang didahulukan ini apa saja yang mungkin bisa dimitigasi kemudian dicarikan solusinya? Ya, tantangannya tentu saja pemerataan ya, pemerataan dan juga pembangunan mengenai pemerataan subsidi, pemberian insentif tersebut dan juga pembangunan ekosistem. Di sini pemerintah pasti akan perlu berkoordinasi lintas sektor karena pembangunan ekosistem ini tidak hanya dari satu pihak, dari satu lokasi pemerintah, tapi juga multi divisi, multi sektor. Baik. Jadi diperlukan integrasi yang tepat. Dan juga kami melihat di sini lagi-lagi karena ini bentuknya insentif yang memakai anggaran negara, Ya. ini juga diperlukan mekanisme yang tepat agar penerimanya juga tepat sasaran. Itu dia. Terakhir, bagaimana Anda melihat dengan upaya berikutnya dari pemerintah yang akan memberikan insentif ya dari sisi perpajakan untuk kendaraan listrik yang dalam artian mobil begitu roda empatnya. Anda melihat ini menjadi salah satu kebijakan juga yang ditunggu market kah atau bagaimana? Ya, saya melihat untuk insentif kendaraan listrik beroda 4 ini juga sudah cukup tepat ya dengan insentifnya berupa pajak. Oke. Namun saya melihat ada prioritas yang lebih seperti penyediaan kendaraan umum berbasis listrik yang bisa dinikmati oleh semua kalangan masyarakat dibandingkan mobil yang memang hanya dinikmati oleh golongan tertentu. Melihat harga kendaraan listrik roda 4 ini juga merupakan target market menengah ke atas ya Mas Pras. Oke, itu dia. Berarti memang ini sesuai dengan harapan. Mungkin Energy Watch tadi sudah menyebutkan bahwa kebijakan subsidi yang diberikan 7 juta untuk motor listrik dan juga konversi sudah tepat. Tinggal kita lihat nanti bagaimana implementasinya di lapangan begitu dan sejauh mana juga respon yang diberikan masyarakat untuk menggunakan motor listrik di Indonesia. Baik, Mas Demas, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat, Mas Demas. Salam sehat Mas Pras, terima kasih banyak.